Setelah semalaman aku dan Mama saling berbagi pengalaman yang cukup melelahkan, tetapi juga sangat mengasihkan, menyenangkan, dan tentunya membahagiakan baik bagiku maupun bagi mamaku. Keesokan paginya, aku duduk di pekarangan belakang yang luas dan hijau itu. Mama memang berasal dari keluarga yang terpandang, karena ayahnya berdarah biru, sementara ibunya juga seorang wanita yang kaya. Karena itu setelah kakek dan nenekku meninggal, peninggalannya pun cukup banyak. Antara lain, rumah yang ditinggali oleh Mama ini adalah rumah gedung antik. Tapi rumah ini tampak kokoh sekali. Rumah peninggalan kakek dan nenek cukup banyak. Tapi karena anaknya pun banyak, maka rumah itu pun dibagi-bagi. Rumah dan tanah yang Mama tempati ini adalah jatah untuk Mama sendiri. Karena saudara-saudaranya yang 8 orang itu lebih memilih rumah di kota besar. Sementara Mama lebih suka tinggal di kota ini. Karena mengingat kakek dan nenekku di masa tua sampai meninggalnya tinggal di rumah ini. Mama mencintai rumah antik ini karena tanah di belakangnya cukup luas, hampir 2 hektar. Tanahnya pun sangat subur, sehingga bisa ditanami beraneka pohon buah-buahan. Bisa ditanami sayur mayur pula. Mama pun bisa bebas memelihara ayam kampung sampai ratusan jumlahnya. Kalau ada sisa-sisa makanan, bisa ditaburkan ke ayam-ayamnya. Bukan cuma itu, di belakang rumah Mama ada kolam ikannya segala. Yang dipelihara adalah ikan yang bisa dikonsumsi, bukan sekedar ikan hias. Ketika aku sedang asyik menaburkan makanan untuk ikan ke kolam itu, terdengar Mama memanggilku. "Demis Tiaman," sahutku sambil menaburkan sisa makanan ikannya ke kolam. Lalu bergegas masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Mam?" tanyaku. "Sayang, Mama punya dasar atau janji," kata Mama sambil memegang bahuku, "bahwa kalau kamu datang ke sini, Mama akan membelikan sebuah mobil bagus. Sekarang lihatlah ke depan. Itu mobil barumu sudah menunggu," ucap Mama. Aku pun segera menengok ke depan rumah. Ternyata benar, sebuah sedan hitam yang semerek dan setipe dengan sedan Mami sudah menungguku di depan. "Mama, itu kan sedan mahal, Mam," ucapku. "Iya sayang," sahut Mama sambil membimbingku berjalan ke perkarangan depan. Di samping mobil baru itu, kuraih Mamaku dan membisikinya. "Terima kasih Mama, aku tak pernah membayangkan punya mobil sekeren ini," ucapku. Mama mengumpulkan duit hampir setahun untuk membeli mobil ini. Bahkan tiap bulan Mama transfer ke dia untuk persiapan membeli mobil ini. Bulan lalu sudah lunas, tapi Mama minta jangan dikirimkan dulu karena kamunya belum datang. Jelas Mama. "Berarti Mama sudah punya feeling kalau aku mau datang kemari ya?" tanyaku. "Iya sayang, feeling seorang ibu tentu saja sangat kuat sayang," jawabnya. "Mama sendiri gak punya mobil, kenapa mendahulukan aku?" tanyaku. "Kalau Mama punya mobil, harus gaji sopir dan sebagainya. Mama kan gak bisa nyetir, gak ngerti mesin dan sebagainya. Nanti malah diakali aja terus sama sopir. Makanya Mama mengutamakan kamu, supaya kamu tampil lebih beda nanti. Kamu sudah punya SIM kam?" tanyanya. "Ada Mam, SIM motor punya, SIM mobil juga punya. Kalau di rumah suka pakai mobil Papa, ayo kita coba mobilnya sekarang Mam," ajakku. "Iya ayolah," Mama mengangguk sambil tersenyum ceria. Tak lama kemudian, aku sudah berada di belakang setir sedan hitam itu. Sementara Mama sudah duduk di sebelah kiriku. "Bagaimana, enak gak mobilnya?" tanya Mama setelah aku nyetir lebih dari setengah jam di jalan raya. "Sangat-sangat enak sekali Mam, tapi dibandingkan dengan hadiah dari Mama yang semalam sih, tetap aja enakan yang semalam itu Mam," ucapku. Mama menyahut perlahan. "Mama juga merasa bahagia sekali semalam itu sayang," sahutnya. Begitulah ternyata, aku bukan hanya mendapatkan sebuah sedan mahal, tapi juga mendapatkan JTH dari Mama, yang lainnya yang lebih membahagiakanku selama liburan di rumahnya. Sehingga hari liburanku menjadi hari-hari sibuk dengan acara pendakian terus-menerus bersama Mama. Setelah masa liburanku habis, aku pun dengan berat hati harus berpisah dengan Mama kandungku. Kalau sewaktu aku ke rumah Mamaku itu naik motor, sekarang pulangnya aku mengendarai mobil sedan pemberian Mamaku. Mami terheran-heran melihatku pulang dengan sedan hitam yang sama persis dengan sedan miliknya. Hanya warnanya saja yang berbeda. Punya Mami berwarna merah, sementara mobilku berwarna hitam.
Untungnya garasi kami cukup luas, sehingga meski ada mobil papa dan mobil mami, mobilku tetap bisa masuk dengan leluasa. Bahkan mungkin ditambah satu mobil lagi pun masih muat di garasi kami. "Ini mobil siapa, Demis?" tanya mami sambil memegang pergelangan tanganku. "Mobilku lah, mami. Ini hadiah dari mama," sahutku. Mau dikasih mobil sama mami? Kamu gak mau? Dikasih mobil sama mama kandung tercinta sih mau ya?" ucap mami sambil mencubit perutku. "Ini mobil tahu-tahu sudah ada di depan rumah. Mama gak pernah bilang-bilang sebelumnya." "Mami sayang," kataku sambil berusaha merayunya. "Ya, papa ada ya, mam?" tanyaku. "Ada, lagi tidur," sahut mami sambil menuntunku ke dalam kamarku. "Sini dulu, ada yang mau mami bicarakan," kata mami. Begitu berada di dalam kamarku, mami menutup dan menguncikan pintu kamarku, lalu mengajak duduk berdampingan. "Ada apa, mam? Kok kelihatan ceria sekali?" tanyaku. "Tadinya kita takut akan ketahuan papa kan, apa yang telah kita lakukan. Tapi sekarang, justru papa yang nyuruh mami agar diberi buah sama kamu sayang," ucap mami. "Mami serius?" tanyaku. "Sangat serius sayang," jawabnya. "Kok bisa begitu?" tanyaku heran. Begini ceritanya, awalnya papa yang nanya mami, apa cita-cita mami yang belum kesampaian. Mami jujur saja menjawab bahwa mami ingin punya momongan don, kata mami. "Terus?" tanyaku. "Awalnya papa kelihatan bingung, tapi akhirnya papa kamu bilang bahwa dokter sudah bilang kalau papa sulit untuk mendapatkan momongan lagi. Karena itu, papa nyuruh mami minta bantuan kamu supaya bersedia demikian mami," ucap mami. "Tanpa diminta pun, aku sudah seringkan sama mami," sahutku. "Iya, tapi papa kan belum tahu kalau kita sudah mendahului sarannya itu," ucapnya. "Kira-kira saran papa itu diucapkan dengan hati yang ikhlas gak ya, mam?" tanyaku. Sangat bersemangat, bukan lagi ikhlas lagi, malah dia sudah gak sabaran. "Nyuruh mami telepon kamu supaya cepat pulang, tapi mami kan kasihan. Karena kamu sedang menjumpai ibu kandungmu yang sudah 9 tahun tidak berjumpa. Makanya mami minta papa bersabar menunggu sampai kamu pulang tanpa diburu-buru," jelas mami. Aku cuma mengangguk-angguk dengan perasaan masih bingung dengan kabar baik itu. Nah, itu kedengarannya papa sudah bangun, nanti kalau ditanya, bilang saja kita belum pernah ngapa-ngapain ya. Tapi setelah ada restu dari papa, kita bisa melaksanakannya sesuka hati kapan dan dimanapun. Bahkan pada waktu ada papa di rumah pun, kita masih bisa. Gimana? Kamu senang? Ucap mami. "Senang sekali, mam. Baiklah, aku mau mandi dulu ya, mami," ucapku. "Iya, cepetan membiulnya, karena papa nanti sore akan terbang keluar kota. Jadi kita bebas mau melakukan apapun," ucap mami. "Iya, mam," sahutku. "Nanti papa pasti manggil kamu sayang," ucapnya. "Iya, mang," sahutku sambil melangkah masuk ke dalam kamar mamhiul. Saat aku mamhiul, terawanganku melayang-layang tak menentu tentang mamah yang begitu menyayangiku, sehingga apapun yang kuinginkan selalu dikabulkannya, termasuk memberikan mobil dan miliknya yang paling berharga yang selama ini dijaganya. Juga tentang berita yang barusan ku dengar dari mamis tentang keinginan papa yang terasa aneh bagiku. Setelah mambil, aku keluar dari kamar mambil. Ternyata papa sudah berada di dalam kamarku, sedang duduk di sofa. "Bagaimana keadaan mamamu, Demis? Sehat?" tanya papa. "Sehat, pak. Malah jadi lebih gemuk daripada dahulu," jawabku. "Syukurlah kalau sehat sih. Sini sebentar, Denis. Papa mau ngomong sebentar," ucapnya. "Iya, pak. Sebentar aku ganti biju dulu," sahutku sambil buru-buru mengenakan biju dan celam dua piyamaku. Kemudian menyisir sebentar dan melangkah ke arah sofa yang sedang diduduki oleh papa. Setelah mencium tangan papa, aku pun duduk di sampingnya. "Kamu dibeli mobil mahal sama mamamu?" tanyanya. "Iya, mobil itu tahu-tahu sudah ada di depan rumah mama. Katanya sih mama punya janji untuk menghadiahkan mobil itu kalau aku datang menjumpainya," jawabku. "Ya syukurlah, kalau bisa membelikan mobil mahal begitu. Berarti mamamu tidak kekurangan setelah hidup sendiri," ucapnya. Papa lalu terdiam sejenak, lalu berkata sambil memegang bahuku, "Oh iya, papa mau minta tolong sama kamu, Demis." "Minta tolong apa, pak?" tanyaku.
Kamu kan sudah 18 tahun. Mamih kamu itu pengen punya keturunan. Sedangkan papa sudah diperiksa ke dokter. Hasilnya sangat mengecewakan. Jadi takkan bisa memberi buah lagi, ucapnya. Papa terdiam lagi sesaat, lalu melanjutkan dengan suara setengah berbisik. Papa takut kalau keinginan Mamih tidak tercapai, lama-lama bisa minta cerai nanti sama papa. Iya, Pak, seorang wanita yang sudah bersuami tentu saja punya keinginan menjadi seorang ibu, sahutku. Nah, kamu kan sudah jadi mahasiswa, tentu kamu bisa menganalisa keadaan ini. Jadi setelah papa pikirkan matang-matang, papa hanya punya satu tumpuan harapan, yakni dirimu, Demis, ucapnya. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu papa? Tanyaku. Papa ingin agar kamu mewakili papa untuk berikan buah ke Mami. Tapi Pak, itu berarti aku harus itu, tanyaku. Harus menemani Mami serajin mungkin agar dia bisa segera bisa mendapatkan momongan. Jelas Papa. Aku tertunduk sejenak lalu bertanya. Memangnya Papa gak tembulu kalau aku melakukan tugas dari Papa itu? Tanyaku. Tidak, Papa menggeleng sambil tersenyum. Kamu kan anak Papa, DNA kamu pasti identik dengan DNA Papa, karena kamu adalah darah daging Papa, ucapnya. Aku tidak langsung setuju, karena ada perasaan kurang nyaman juga di dalam hatiku. Bisa kan Papa menepuk bahuku? Bisa kamu membantu Papa dalam masalah yang satu ini, ucapnya. Aku menatap mata Papa, lalu mengangguk perlahan. Demi Papa, aku mau mencoba untuk melakukannya. Tapi, Papa sudah beneran yakin kalau Mami juga mau sama bantuanku? Tanyaku pura-pura. Sudah mau, masa dikasih anak muda setampan kamu gak mau? Ucap Papa malah ketawa ditahan-tahan. Iya deh Pak, hitung-hitung sekalian belajar saja sama Mami ya Pak, ucapku. Nah gitu Don, sekarang perasaan Papa langsung plong Denis. Lakukanlah dengan tenang ya, jangan punya perasaan ini itu. Konsentrasi saja pada Mami yang ingin punya keturunan. Kamu pasti bisa, tapi ingat ya, semua itu rahasia kita dengan Mami saja. Kedua kakakmu juga jangan sampai tahu, ucapnya. Siap Pak, jawabku. Papa tersenyum sambil menepuk-nepuk bahuku. Ya sudah, Papa mau terbang keluar kota nanti sore. Sekarang mau siap-siap dulu, ucapnya. Iya Pak, jawabku. Lakukanlah tugas rahasiamu dengan baik, bahagiakan hati Mami sebisamu, ucapnya. Siap Pak, jawabku. Papa pun keluar dari kamarku setelah panjang lebar menjelaskan rencananya itu. Aku pun keluar menuju dapur, minta dibikinin kopi pahit sama Bi Caca, pembantu yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah ini. Jam 1, sebuah mobil perusahaan datang untuk menjemput dan akan menghantarkan Papa ke bandara. Aku dan Mama mengantarkan kepergian Papa sampai pintu gerbang. Setelah mobil perusahaan yang akan mengantarkan Papa, Mami mengajakku ke dalam Hammernya. Setelah berada di dalam Hammer, Mami memegang pergelangan tanganku sambil berkata, Mami ingin gong dibawa jalan-jalan dengan mobil baru itu. Tapi nanti malam aja. Sekarang sih obatin dulu kangen Mami sama kamu. Iya Man, 2 minggu gak lihat Mami. Rasanya rindu banget, sahutku. Iya sayang, apalagi Mami, ucapnya. Sekarang kita bisa mengerjakannya dengan tenang ya Mam, tanpa rasa takut ketahuan Papa lagi, ucapku. Tidak, tapi jangan sampai ketahuan sama Bi Caca juga. Nanti dia bisa bocorin rahasia keluar. Tentu aja Mam, tadi Papa juga sudah mewanti-wanti bahwa kita harus merahasiakan ini semua. Teh Susi dan Teh Nindi juga jangan sampai tahu, ucapku tapi diam-diam aku mendadak teringat sesuatu yang pernah terjadi tanpa sepengetahuan Mami. Dan aku masih ingat semuanya sebelum aku mendapat libur panjang dan pergi ke rumah mamaku. Papa dan Mami waktu itu berada di kampung Mami. Katanya sih mau menikahkan adik Mami di kampungnya. Pada saat itulah, sepulang kuliah, aku memanggil Bi Caca. Bi, bisa pijat gak? Tanyaku. Sedikit-sedikit bisa sih Dil, sahut Bi Caca. Memang Den Demis mau dipinjol? Tanyanya. Iya Bi, pegel-pegel kaki dan pinggangku Bi, jawabku. Iya entar dulu ya, Dibi mau cucu tangan dulu ya, sahutnya. Iya, aku tunggu di Hammer ya Bi, ucapku. Iya Den, jawabnya. Kemudian aku masuk lagi ke dalam Hammerku. Tak lama kemudian, Bi Caca masuk ke dalam Hammerku.
Mau pakai minyak gosok dan tanyanya. Jangan Bi, nanti aku berminyak. Pakai tangan aja, jawabku. Lalu Bi Caca pun mulai melakukan apa yang aku suruh itu. Kalau ada ibu mas, mungkin saya gak disuruh seperti ini ya Dem, kata Bi Caca sambil menahan tawanya. Aku kaget mendengar ucapan Bi Caca itu. Apa maksudnya? Apakah dia menyindirku atau asal nyeplos ngomong aja? Maksud Bi Caca, tanyakku. Iya Dem, ibu memang sangat baik ya sama Dem Demis, ucapnya. Sangat baik gimana? Tanyaku. Gak pernah marahin. Bi Caca menahan tawanya lagi. Waduh, jangan-jangan dia sudah tahu kalau aku suka dengan Mami. Lalu aku harus bilang apa? Aku malah tak berani menanggapinya, karena takut masalahnya jadi melebar kemana-mana. Terus bagaimana kalau dia menyebar gosip ke pembantu tetangga yang suka pada ngerumpi di pinggir jalan? Aku harus berusaha meredam segala kemungkinan di kemudian hari. Aku pun langsung memindahkan topik pembicaraan. Bi Caca ini statusnya janda apa punya suami? Tanyaku. Punya suami Den, tapi ketemunya juga cuma 2 tahun sekali, jawabnya. Loh kok bisa? Tanyaku. Suami saya bekerja di luar negeri Den, pulang setahun sekali aja gak bisa, karena gajinya sedikit. Tapi belakangan ini saya dengar kabar bahwa dia sudah menikah lagi dengan TKW yang kerja di sana juga. Gak tau lah, saya pusing kalau mikirin suami. Makanya saya bekerja di sini juga, karena butuh duit untuk keluarga, jelasnya. Punya buah hati berapa? Tanyaku sambil berbalik. Cuma seorang Dem, jawabnya. Terus sama siapa dia itu sekarang? Tanyaku sambil mengamati Bi Caca. Sekilas terlihat sesuatu yang luar biasa pada Bi Caca. Spontan anganku melayang berandai-andai kalau saja dapat kesempatan darinya. Sehingga aku pun nekat untuk membuat Bi Caca terbawa suasana yang ada saat itu. Bi Caca mendadak tampak semangat melihat gelagat dariku itu. Bi Caca, panggilku Pelan. Karena dia tahu maksudku, Bi Caca pun berkata, Memangnya Den Demis berkenan dengan saya? Tanyanya. Iya Bi, kenapa tidak? Sahutku singkat. Sekarang Dem, tanyanya seperti belum yakin pada ucapanku. Tahun depan, sahutku. Ya sekarang lah, kataku lagi. Dan tanpa banyak tanya lagi, Bi Caca pun bersiap untuk mengarahkan segala kemampuan dan pengalamannya selama ini. Bi Caca memang suka berdandan. Pembantu zaman sekarang beda dengan di zaman dahulu. Seperti Bi Caca itu, rambut pun dicat dengan warna kecoklatan. Bi Caca memang tidak cantik, tapi manis, sesuai dengan warna kulitnya yang hitam manis. Tapi jujur, baru kali ini aku memperhatikan beberapa kelebihannya itu. Bi Caca tak kelihatan ragu lagi setelah tahu dengan keseriusanku. Awalnya semua itu aku lakukan untuk membuat Bi Caca menjaga rahasia antara aku dan Mami. Tetapi setelah semuanya berjalan, aku memang terbawa suasana juga, sehingga aku pun dengan penuh semangat mengikuti perjalanan Bi Caca untuk menuju puncak nan indah itu. Aku merasa seolah bermimpi, karena mengalami hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya ini. Dan ternyata Bi Caca sangat pintar membuatku senang, sehingga tidak hanya sekali saja semuanya itu terjadi. Bahkan keesokan paginya, sebelum Bi Caca keluar dari hamerku, aku memintanya sekali lagi. Mungkin inilah petualanganku yang paling nyeleneh, tapi sangat indah buatku kenang pada hari-hari berikutnya. Kok malah melamun, tegur Mami membuyarkan terawangan tentang segala yang telah terjadi antara Bi Caca dengan diriku itu. Bahwa beberapa hari sebelum aku berangkat ke rumah Mama, aku sempat berpetualang dengan Bi Caca. Dan kini di depan mataku, Mami sudah dalam keadaan siap untuk menjalankan semua rencana yang telah diaturnya bersama papaku. Dan beberapa saat kemudian, aku sudah kembali saling membantu mengayuh dayung untuk secepatnya sampai di tengah lautan nan indah. Dengan segenap perasaanku tentunya, karena kali ini ada tujuan penting, agar aku bisa membantu Mami mendapatkan impiannya. Apakah berhasil aku menjalankan tugas besar yang diberikan oleh papaku? Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Sampai berjumpa. Terima kasih.